Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan hari ini nonton video saya. Di depan saya kali ini ada satu dapat lagi ya. Ampli Sansui. Tipenya nggak tinggi. Tapi masih mulus. Mulus tapi kotor menurut yang punya sih katanya masih ini simpan di gudang udah cukup lama. Tipenya Sansui AUX 117. Ini 117 sampai 911 dia X-nya ya. Yang AUX-nya sampai 911 DG itu paling tingginya. Jadi ini seri ini yang paling rendah. Ya. Saya akan mudah-mudahan tidak bermasalah besar. Menurut pengakuannya sih yang punya itu taruh lama di gudang. Kemungkinannya sih katanya bagus terakhir nggak dipakai. Jadi ditaruh di gudang begitu aja. Nah sekarang saya mau nyalain, lihat kondisinya gimana. Ya. Ini penampakan depannya. Ya. Ada CD dialectnya nih lumayan bagus nih. Ya. Jadi ada inputan Bapak 1, 2, 3, 7 input. Berarti si dialect ini biasanya untuk membypass preamp-nya dia. Nah, ini dia punya ininya. Jadi nggak ada pengaturan lagi, langsung ada speaker AB-nya. Ya. Nah, di belakangnya ya, bentuknya kayak gini. Jadi masih pakai yang biasa punya. Ada 4 pasang speaker AB ya. Ini produksi PT Wima Padma Sejahtera. Ini udah assemblingnya di sini punya nih, di Indonesia. Dan juga ada pemilihan ini input selektornya berapa ohmsnya itu. Kalau kita punya tahu ada speaker taunya ohmsnya berapa, tinggal kita ini aja. Mulai dari 4 ohm sampai 16 ohms. Biasanya sih 8. Jadi kalau pilih 4 sampai 16 ya udah paling aman. Apa aja masuk, nggak usah lihat lagi. Itu kelebihannya. Ya. Jadi seperti ini, sudah ada fononya. Ya. Sudah 220 volt. Ini AU strip X 117. Ini dia punya kegunaan ininya, hanya pemakaian wattnya itu hanya 150 watt. Jadi nggak terlalu kuat. Paling menurut saya hanya sekitar 30 watt doang ini. Oke. Saya akan nyalakan ya. Coba lihat di sini ya bagaimana. Nah sekarang udah saya hubungin ke ini. Jadi untuk pertama kali saya selalu pakai pengaman aja nih. Jadi ini pakai dimbolnya. Jadi seandainya ini bermasalah dia akan itu nyala di sini lampunya, sehingga tidak terjadi kebakar dia punya komponen dalamnya. Ya. Oke. Jadi ini pemakaian wattnya. Jadi, saya pakai watt meter juga untuk supaya gambarannya. Nih. Oke, jadi saya nyalain. Kalau dia bermasalah ampli ini dia akan nyala, lampunya nyala. Dan ternyata sementara enggak. Ini saya onin. Saya udah on itu. Coba lihat berapa pemakaian wattnya berapa. Oke. Ada bunyi tek gitu. Jadi ampli ini dalam kondisi bagus. Ini ya, coba ya, tip 1, tip 2.
CD. Ini monitornya ya, monitornya dia ini CD, dia dialect line tuner. Oke. Speaker. Jadi coba, jadi ini pemakaiannya ada 10 watt doang idenya tuh. Ya. Jadi tanpa beban pun ini udah makan listrik 11 watt. Oke. Jadi saya tetap pakai ini. Dan karena dia udah klik, seharusnya tidak ada masalah ya. Harusnya ini juga bagus. Jadi dia harusnya milivolt, ini ada 0,1, berarti ada 100 milivolt, lumayan gede nih. Tapi dia bisa turun atau enggak tergantung dia setelah panasnya ini. Ya. Nah, ini berarti dia punya selektornya speaker berfungsi. Ini udah 0, dimasukin dia udah ada. Berarti 143, makin turun ya. Tadi kelupaan ini berapa besar nggak, belum tahu. Dia punya waktu pertama kali tarik itu berapa voltnya itu nggak sampai, ini sekarang udah sampai milivolt. Tuh 200, 320. Berarti ini cukup tinggi. Jadi ini ampli ini harus di setting lagi ini. DC voltnya ini milivolt ya. DC. Kalau yang sebelah hanya sampai 14 milivolt, berarti sebelah ininya kanannya lebih bagus ya. Ini milivolt, berarti dengan kondisi ini sebenarnya bisa dihidupkan ya, bisa langsung bunyi. Cuma sebelum saya bunyikan, saya akan perlihatkan dalamnya dulu. Saya akan buka dua skrupnya itu. Ini ya, coba ya, fluktuatif. Source-nya dia 0 itu. Di sini offsetnya itu, di ini offsetnya di terminal speakernya itu harusnya 0 ini. Dia plus minus fluktuatif ya, masih oke lah. Bisa juga dari sininya. Oke, matiin dulu. Saya akan buka ininya. Kalau buka ini hanya 4 biar aman, dicabut aja. Dia punya sampingnya ini nggak ada scoopnya, jadi hanya di belakang doang. Coba lihat dalamnya bagaimana bentuknya ya. Kemungkinan sangat kotor itu. Untuk buka kap atasnya sepertinya hanya buka 4 skrup ini doang. 1, 2, ini 3, 4, 5,
Karena barang ini udah taruh lama di gudang, sausnya pasti sangat kotor sekali. Oh ya, ada satu lagi. Harusnya ya, karena saya udah lihat begitu aja, udah terlihat sangat kotor dalamnya. Coba lihat. Luar biasa kotornya ya. Tuh. Kotornya luar biasa. Anehnya di sini saya perlihatkan dalamnya ya. Jadi pakai STK 4151X. Jadi ini cukup gede nih. Jadi 2 jadi 1. Ini gede tuh. Dan di sini ada agak aneh lain dari yang lain. Di situ ini dipasangin fuse itu. Ada fuse-nya. Biasanya sih enggak ya. Tapi nggak tahu ini ngapa dipasang fuse. Memang aslinya begitu atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas ini satu lapisan kotoran tuh, lihat tuh, debu tuh. Ini udah saya cabut ya. Nah, tuh. Ya. Tuh. Satu lapisan kotoran tuh. Ya. Ini kotor banget, ini harus dibersihin dulu. Seperti biasa ini harus dibersihkan. Pakai vakum, disemprot aja angin. Habis itu baru di ini. Katanya sangat simpel ya teman-teman semua. Ini dia punya trafonya ya, paling 3 ampere kali, 3 amperan. Kemudian dan casingnya plastik sampai ke bawah, itu nyatu dia. Tuh, casingnya nyatu nih. Nyatu. Jadi casing plastik, bukan ini. Yang di bawahnya plastik, bukan besi. Dan terus terang ini masih mulus banget ini. Mulus banget itu. Ya. Saya nggak tahu ini aslinya atau bukan kok. Jarang sih yang pakai fuse di sini. Tapi yang jelas tadi ada relay ini main. Dan millivolt ini di terminal speaker ini keluar. Berarti ini ampri ini seharusnya tidak ada masalah. Tinggal dibersihkan aja. Ya. Saya akan bersihkan di luar. Ya. Sambil itu nanti tunggu. Nah, sekarang udah selesai disemprot. Sebisanya aja. Yang penting lebih bersih dari sebelumnya. Jadi kelihatan udah bersih ya. Dan untuk ampli-ampli keluaran zaman dulu itu bagusnya di bawahnya, belakangnya ini tetap dikasihkan satu ruangan untuk buka. Kalau seandainya mau perbaiki tidak perlu diangkat semua. Dari sini kita udah bisa ini solder, buka kap ini dan disolder. Bagusnya untuk ampli kayak gini biasanya ada retak-retak, ada kelamaan. Jadi perlu disolder ulang supaya bagus, supaya nggak ada percikan itunya, atau apinya atau gimana. Umumnya begitu. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan lagi. Ya. Itu kayak gini. Sambil saya saya kasih tahu dulu ininya. Lihat nggak? Di zamannya itu udah pakai Elnavor audio, ini udah ada bagus banget nih. 42 volt 4700 mikro. Ini berarti ini memang AUX ini tipe yang memang kualitasnya di atas rata-rata. Ya. Dan ini agak jarang sih dibandingkan dengan yang AU biasa 117, 217, 317 sampai 7
919 itu paling banyak beredar di Indonesia ya. Dan ininya mereknya Elna for Audio, Elco-nya ya, 42 volt, mikronya 4700 ya. Dan setelah disemprot nih kelihatannya udah bagus banget tuh. Nah sekarang saya akan coba nyalakan lagi, ngukur ininya, ngukur dia punya itunya ada perubahan nggak. Oke, udah saya sambung ke listrik, tinggal saya nyalain, lihat dia punya ininya ada lonjakan nggak. Ini saya di terminal speakernya A, saya coba lihat ya ada berapa volt dia lonjak nggak. Cukup lama dia, cukup sekitar ada 20 detik kan. Jadi ini 100 milivolt nih. 0, ini voltnya 0, ini hampir 200. Berarti yang sebelah ini ya, kanannya lebih DC offsetnya itu harus diatur lagi nih. Dan di sini sepertinya sudah dipatenin itu. Coba lihat ya yang sebelah. Nih. Yang kanannya ini, sebelah kanan saya ya, jadi dia ini 0,2 milivolt sebelah ya. Nih. Dan kondisi ini seharusnya dia bisa ini, ada, coba saya masukin, pasangin speaker ya, dia keresekan nggak ya. Nah, udah saya pasangkan speaker sama ini, jadi saya pakai tangan aja, jadi ini pembuktian benar atau enggak nih, masih bisa ini. Seharusnya dengan kondisi kayak gitu seharusnya nggak ada masalah ya. Terus nyalain. Nah bunyi tak, seharusnya dia nggak ada masalah, berarti dia punya modul ininya nggak ini. Terus sekarang saya coba, udah nyalain, ternyata teman-teman tidak bisa keluar suara nih, ada masalah nih. Seharusnya kalau seandainya ini saya pakai tuner tadi, seharusnya ini dia bisa ini bunyi tak karena saya volume udah naikin, berarti ada sesuatu yang nggak benar nih ya. Atau dia punya ininya, fuse-nya ada fuse-nya di sini, mungkin fuse-nya bermasalah atau gimana, atau ya. Saya akan coba ngukur dulu fuse-nya, dan sebelumnya saya matikan dulu dan saya cabut. Nah itu masih terdengar bunyi ya, truk gitu. Saya akan pakai bunyinya yang buzzer, bunyinya. Punya ini. Berarti ini bagus, yang ini bagus. Fuse-nya masih bagus, yang ini, yang satu ini. Dua-duanya bagus fuse-nya. Berarti ada masalah, mungkin dia punya kontaknya nggak bagus atau gimana.
Tadi saya sih udah ini. Harusnya dengan kondisi kayak gini seharusnya dia bisa bunyi. Karena dia punya ini lilenya main ya. Berarti dia punya ini juga hangat ini. Hangat ini. Ya. Tadi saya coba lagi ya. Nah, bunyi kok tuh. Tak gitu. CD. Nggak ada. Nggak bunyi sama sekali. Udah saya pasang. Ya. Di A. Nggak mau. Jadi ada sesuatu yang nggak beres nih. Mungkin dia punya ininya apa itu volumenya atau di tempat lain. Sayangnya ini karena wattnya kecil, jadi dia antara modul penguat akhir dengan penerima sinyalnya itu tidak dipisah. Biasanya kalau yang bagus punya di belakang ada satu jumper. Jadi untuk powernya sendiri bisa tahu. Jadi dari situ kita bisa tahu nanti rusaknya masalahnya di mana. Seperti kayak powernya rusak, kita tinggal colokin, taruh ini sentuhin begini dia pasti nyala. Speaker pasti bagus. Speakernya pasti bagus. Jadi ada ini. Jadi kali ini teman-teman nggak bisa kasih dengarin. Yang jelas ini kondisinya waktu itu udah dapatnya sangat jorok. Sekarang udah dibersihin aja ini. Harusnya nanti dibuka di belakangnya itu. Saya coba matiin ya. Nah, bunyi dia punya ininya, lilenya main kok tuh. Nanti paling-paling saya akan buka, lihat ini dulu. Coba liatin ada yang ini nggak, ada yang red ini ya, pecah atau letaknya itu ya, solderannya itu. Biasanya itu juga pengaruh besar itu. Udah saya buka nih 8 skrup totalnya nih. Dia tinggal ya slide ke bawah aja. Nah ini kotor kan, lumayan tadi udah dibersihin. Dan saya akan liatin ada yang ini nggak, ada yang retak nggak. Sekilas terlihat bagus ya nih. Tuh, di bawahnya cukup bersih. Ya, terlihat dia punya solderannya cukup masih ini kondisi. Cuma ini doang, ini satu ada retak di sini. Retak sini juga sedikit. Relaynya di sini. Dan kondisi seperti ini seharusnya tidak ada masalah nih. Masih bisa, minimal bisa begini. Kemungkinan di ininya, potensionya bermasalah. Tapi harus diukur dulu.
Saya akan periksa potensionya cabutannya dulu. Biasa kalau barang udah taruh kelamaan, biasanya dia bisa potensio itu bermasalah besar. Nih, kebetulan hanya klip doang, ini gampang untuk dicabut. Keluar udah. Ya. Jadi 3 di depan sini, 3 di belakang. Jadi salah satunya itu harus ini, harus tuh, nggak ada tuh 51 no, jadi 50 kilo nih. Udah tulis 50 kilo nggak? $150 kilo nih. 150 kilo nih. Tapi mengapa hanya terukur 50? Nggak berfungsi, udah mati. Tuh. Jadi ini seharusnya 150 kilo nih. Tuh. Kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Ya. Tapi kebaca hanya 53, kalau dimainin dia tidak turun naik, itu udah. Tuh, udah nggak main. Berarti dia punya ininya, potensionya rusak. Dan kebetulan saya tidak punya stok potensio model kayak gini. Ini model ini ada loudness-nya itu sini. Ya. Jadi harus ada 4 kaki. Ininya rusak, berarti tidak bisa diperbaiki sekarang. Jadi dengan asumsi yang menurut saya ini udah pasti rusak. Kerusakannya di potensionya ini, volumenya, sehingga tidak bisa keluar suara. Jadi semua ketahan di sini. Ya. Jadi terpaksa perbaikan kali ini tidak bisa memperdengarkan suara. Jadi hanya kasih tahu bentuknya seperti kayak gini. Dan ini sudah diukur, ini udah pasti rusak. Ini sering kejadian kayak gini. Karena kelamaan ditaruh jadinya di ini. Coba saya semprot, bisa ini ya. Saya coba bersihin, semprot dengan kontak cleaner, lihat ada perubahan nggak. Ingat, setiap kali kalau misalnya mau disemprot sesuatu, sebaiknya dipakai tisu, ditatakin biar tidak itu muncrat kemana-mana. Kalau dari feelingsnya sih, waktu perputarannya sih masih bagus ini. Udah sering kejadian ketemu nih begini masalahnya. Coba diukur lagi, masih jalan nggak? Tadi 50 kilo. Nah ini 6 dia sekarang. Nah ini malah, yang ini malah mati. Tadi masih ada dua-duanya nih. Rusak udah, nggak ada obatnya ini. Dan saya nggak bisa ganti, jadi terpaksa saya ini tunda dulu ini. Jadi saya anggap ini bagian pertama perbaikannya. Secara teori, teknik,
Ya, teknikalnya itu. Ini dia mode amplifiernya itu nggak masalah. Cuma ini berarti di ininya, di preampnya, di tone controlnya nih bermasalah. Dan dia punya ininya rusak. Dan saya tidak punya stok yang model kayak gini. Dan ini harus ada sedikit modif ya. Umumnya yang kayak gini udah nggak ada lagi produk yang bentuk persis bentuk kayak gini ya. Umumnya sekarang udah biasa punya. Ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukkan buat teman-teman. Dan ini baru pertama kali saya baru tahu nih kalau ada di ininya, di coil ininya. Biasa untuk peredam kejutnya itu dia pasangin lagi fuse ini. Tuh. Ya. Dan dia punya tadi udah kasih tahu ya, jadi kelihatannya ini masih aslinya semua ini, masih asli. Ya, tinggal nanti paling-paling kalau mau bagus semua di solder. Dia punya titik-titiknya semua di solder. Di sini ada retak-retak. Tadi analisa saya sih tidak akan mempengaruhi hasil karena di sini ini ternyata memang dia punya volumenya ada yang bermasalah. Potensiometernya itu untuk volume itu bermasalah. Yang lain belum tahu ini. Yang seperti treble untuk bassnya segala macam belum tahu. Ya, juga balance. Oke, ini sangat mulus kelihatannya, belum pernah kena solderan ini. Masih sangat bagus nih. Ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya yang bisa saya infokan. Jadi ini itu AUX 117 Sansui. Ini seri yang paling rendahnya, tapi dia pakai komponen kayaknya Elco ini. Bagus. Elnavor Audio Japan punya. Sekarang juga cukup sulit dicari dan mahal daripada yang lain-lain ya. Karena memang dikhususkan untuk audio. Saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukin ya. Dan tadi udah jelas dia punya relaynya jalan, kliknya terdengar, dan dia pakai mode STK ya. STK 4151X stereo amplifier. Jadi kalau ini rusak ya udahlah. Paling-paling beli yang itu untuk karnivalan, beli yang rusak di pasaran banyak. Rata-rata ada sekitar rata-rata di atas 750 lah sampai 1 juta ini. Kalau dengan kondisi mulus kayak gini masih bisa dijual 1 jutaan. Ya, kalau semua partnya masih original ya. Cuma yang ini harus diganti mau tak mau. Ya. Karena ini udah pasti rusak, nanti saya akan coba buka untuk dilihatin mengapa bisa begitu. Ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman semua ya. Ini biar tahu, beginilah penampakan Sansui AUX 117. Dan dia punya service manualnya bisa didapatkan online ya, gratis. Dia share ini skemanya itu share dengan yang tipenya AUX 111 ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya yang kayak gini nggak usah bingung, dia pakai yang sama ininya ya. AUX 111 punya itu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang dengan sabar ya nonton dari awal sampai akhir. Kayaknya sih hampir setengah jam lebih ini. Oh ya, 35 menitan lah, setengah jam lebih ini. Oke, makasih teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera semua. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi yang belum tahu bisa tahu kondisi kayak gini. Oke.
Dan secara kualitas kualitas barangnya ini, saya bilang ini cukup bagus. Bukan cukup bagus, bagus saya bilang. Hanya 30 watt doang tapi 30 watt cukuplah untuk kita pakai sehari-hari. Kalau mau dipasangin lagi yang Bluetooth sekarang pasang di belakang sini, nanti bisa jadikan ini. Nonton dengar lagu dari YouTube atau dari yang lainnya. Oke, makasih teman-teman semua atas kesabaran teman-teman semua untuk dengerin ya dan dengarkan saya punya penjelasan dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu saya, ya mohon maaf aja, memang ini bentuknya kayak gitu ya. Jadi agak lama saya, karena saya tidak edit, saya langsung dapat berapa saya upload ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menikmati semua sajian saya kali ini. Bye. Selamat siang.